Pemirsa, hasil riset menjelaskan stroke menjadi salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia. Ya, penyakit stroke menjadi peringkat pertama karena perubahan gaya hidup di tengah masyarakat kita saat ini. Stroke menjadi pembunuh nomor 1 masyarakat Indonesia sejak tahun 2015, diikuti dengan serangan jantung dan kanker. Di awal tahun 90-an, penyakit stroke berada di peringkat keempat, namun perubahan gaya hidup menjadi salah satu faktor stroke kemudian menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Faktor resiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterol, obesitas, merokok, dan kurang olahraga menjadi pemicu stroke naik peringkat. Riset dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2007 menyebut jumlah penderita stroke adalah 8,3 banding 1.000 orang. Ya, sejak 3 tahun terakhir, stroke telah menggeser sejumlah penyakit umum lainnya yang menjadi penyebab kematian terbanyak penduduk Indonesia, di mana perubahan gaya hidup dituding menjadi salah satu penyebabnya. Mengapa stroke menjadi begitu mendominasi ancaman kesehatan penduduk? Bisakah dicegah? Kemudian bagaimana pemulihannya? Bagaimana pula seputar mitos-mitos yang berkembang di masyarakat seputar stroke? Kita akan membahasnya bersama para narasumber yang telah kami hadirkan di studio, dan diantaranya ada Dr. Salim Haris, Ketua Kelompok Studi Stroke Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi. Ya, kemudian ada juga Pak Awi, Ketua Klub Stroke Karmel yang juga penyintas stroke, serta pendampingnya dari Klub Stroke Karmel, Ibu Christine. Kita langsung bergabung, Mbak Vivi, dengan para narasumber kita. Selamat siang, Pak Awi, kemudian Bu Christine, juga Dr. Salim. Selamat datang di Newsline. Ini agak mengejutkan juga ya, dalam kurun waktu yang begitu singkat, dari posisi 4 kemudian menjadi peringkat pertama penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Apa sih sebenarnya yang terjadi membuat penyakit ini begitu cepat berkembang, Dok? Ya, stroke ini tidak saja merupakan satu penyakit yang serta-merta timbul sendiri begitu saja. Stroke ini merupakan satu proses yang berkembang, tetapi menjadi menjelma dengan tiba-tiba. Dan kemudian di masyarakat kita itu masih banyak hal-hal yang terjadi yang membuat pasien itu terlambat datang ke rumah sakit. Sehingga kondisi ini memungkinkan untuk menimbulkan kecacatan dan kematian yang lebih menonjol. Karena stroke dihubungkan dengan waktu yang kita kenal sebagai time is brain. Oke, tapi sebelum seseorang menjadi begitu beresiko begitu, Dok, ya. Tadi Anda mengatakan ini multifaktor penyebabnya. Mungkin bisa diperjelas maksudnya Anda seperti apa? Ya, stroke itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada faktor risiko. Faktor risiko mana baik berupa penyakit maupun bukan penyakit. Yang berupa penyakit bisa kita lihat pembuluh darah itu akan mengalami kerusakan karena tekanan darah tinggi yang menjadi faktor risiko utama untuk stroke. Kemudian penyakit degeneratif lainnya, penyakit diabetes mellitus. Kemudian penyakit-penyakit gangguan dislipidemia dan berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung seperti atrial fibrilasi. Di samping itu, walaupun tidak mempunyai penyakit, kebiasaan buruk, merokok, ini menunjukkan suatu perilaku yang tidak baik untuk pembuluh darah. Itu udah pasti ya, Dok, ya? Sudah pasti, itu sudah pasti. Kemudian jelas. yang berikutnya, Dok, selain merokok? Ya, kalau kita lihat sekarang kebiasaan hidup kita lebih senang pada duduk-duduk dengan minuman keras atau tidak berolahraga. Nah, ini juga merupakan faktor risiko, atau makan makanan yang berorientasi dengan fat tinggi, misalnya fast food. Ini semuanya akan berpengaruh kepada kadar kondisi darah. Jadi kalau kita kelompokkan 3 unsur utama yang mengakibatkan gangguan otak, yaitu pembuluh darah, jantung, dan darahnya sendiri. Jantung mengalami gangguan aliran. Gangguan pompa akan memberikan kontribusi bekuan darah ke otak. Nah, ini semua ya yang dokter sampaikan, yang kontribusi, ya maksudnya faktor karena memang kondisi kesehatan seseorang atau yang faktor merupakan gaya hidup begitu ya. Ada hubungannya tidak dengan umur seseorang begitu? Ya, kalau kita hubungkan dengan umur, itu memang ada. Misalnya kita lihat orang yang berisiko umur semakin bertambah, makin bertambah risiko untuk stroke.
Jadi dalam kemajuan, bertambahnya kemajuan satu negara, umur harapan hidup bertambah, juga akan berdampak kepada risiko stroke yang akan bertambah. Tetapi di lain pihak, di usia muda pun tidak lepas dari risiko untuk stroke. Misalnya kita Kalau lihat, usia muda itu berarti di bawah 30 di tahun bawah atau 40 tahun. 40 tahun. Misalnya kita lihat pada mereka yang menderita migrain. Migrain adalah sakit kepala yang berhubungan dengan gangguan endotel pembuluh darah, berisiko untuk timbulnya stroke. Demikian juga penderita kebocoran jantung yang ringan, itu pun tidak dirasakan, tetapi berisiko untuk timbulnya stroke yang kita kenal dengan PFO atau patent foramen opale. Baik, coba kita tanya ke Pak Awi sebagai survivor dari stroke ini. Sebelumnya pernah tidak punya riwayat penyakit yang disebutkan dokter tadi, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, sebagainya, Pak Awi? Betul, hipertensi dan kolesterol tinggi. Dan kalau boleh saya tambahkan sedikit, ayah saya penyandang stroke dan saya ini ada gen stroke dari orang tua saya. Itu juga sebagai salah satu faktor yang paling menyebabkan. Jadi selain ada riwayat penyakit itu, ada turunan, pola hidupnya seperti apa sih Pak Awi sebelum terkena stroke? Boleh di-sharing? Boleh. Waktu saya sebelum kena stroke, saya 1 minggu 5 kali olahraga, treadmill, angkat besi, berenang. Tetapi olahraga tidak menjamin bahwa seseorang tidak kena stroke. Yang kalau menurut saya, yang lebih berperan adalah pola makan kita. Saya sebetulnya daging saya juga kurang, sapi saya tidak makan, babi saya tidak makan, hanya ayam kampung. Tetapi saya kecolongan, saya senang sekali rendang, masakan Padang yang kaya dengan santan. Nah itulah saya kecolongan kena stroke. Nah kalau Ibu Christine selama mendampingi Pak Awi begitu ya, ingat tidak ya waktu itu, karena Pak Awi ini dia benar-benar recovery-nya bagus ya dok ya, maksudnya kategori yang recovery-nya bagus begitu. Nah ingat tidak waktu itu apa yang dilakukan pada saat serangan stroke terjadi, Ibu Christine? Pada saat itu suami saya itu terlalu lelah. Ya, dia kerja karena dia di bidang kontraktor ya, jadi dia kan bikin rumah gitu ya. Nah pada saat itu kerjanya memang terlalu capek, dibilang terlalu over lah. Iya. Dan foodingnya juga kurang diperhatikan. Iya. Gitu. Asupan makanannya begitu ya. Kurang memperhatikan. Nah ingat tidak waktu itu kan tadi Dr. Salim mengatakan ini waktu untuk menyelamatkan agar efeknya tidak terlalu berdampak buruk begitu ya. Ini kan menentukan. Nah waktu itu bagaimana? Waktu itu tindak lanjutnya pada saat serangan stroke terjadi, Bu Christine? Pada saat itu saya udah peringatkan bahwa kamu terkena serangan, kamu cepat ke rumah sakit. Apa yang Ibu lihat waktu itu? Pada saat dia kena serangan itu, tangan kiri dan kaki kirinya sudah lemah. Jadi pegang kunci sudah terjatuh. Pada saat dia kendarin mobil, pulang ke rumah sudah nabrak. Mobilnya udah pecok. Kemudian jalannya pun sudah miring. Di situ Bu Christine sudah mengenali bahwa itu gejala-gejala stroke. Saya bilang bahwa kamu cepat ke rumah sakit. Karena ini berburu dengan waktu, jalan kamu sudah miring. Saya bilang gitu. Tapi dia kan overconfident ya waktu itu, dia tidak mengerti bahwa stroke itu begitu dahsyatnya, bisa membuat seseorang itu cacat permanen sampai seumur hidup. Nah ini yang orang kurang aware bahwa betapa berbahayanya serangan stroke itu. Berarti berapa lama kemudian baru Pak Awi mendapat? 5 hari kemudian. 5 hari. Di sini kurang pengertiannya orang bahwa stroke itu sangat berbahaya, bisa meninggalkan cacat permanen seumur hidup, dan itu kita harus berlomba dengan waktu. Ada golden periodnya yang disebut 3 jam ya dokter. Ya, bagaimana ini 3 jam? Jadi pada saat sudah merasakan terjadi serangan atau melihat seseorang mendapat serangan stroke, itu kenapa 3 jam itu dok? Kenapa 3 jam itu adalah golden period untuk menyelamatkan seseorang? Sebenarnya seperti ini, kita menggunakan satu pengobatan untuk stroke sumbatan, yaitu dengan menggunakan penghancur bekuan darah yang kita kenal sebagai RTVA. Nah, penghancur bekuan darah ini dari American Heart Association maupun European Heart Association itu memberikan batas waktu 3 sampai 4,5 jam. Sedangkan untuk di daerah Jepang, Korea dan Indonesia kita itu menggunakan waktu 6 jam. Nah, yang kita harapkan pasien itu tiba di rumah sakit 1 jam paling lambat dari kejadian. Jadi kita mempunyai waktu 2 jam
untuk melakukan satu CT brain, untuk pemeriksaan darah, langsung menyuntikkan obat sehingga pasien bisa recover kalau tidak 100%, 80 atau 90%. Tetapi kalau lebih dari itu, resikonya itu akan mengalami satu kecacatan. Jadi awareness masyarakat itu masih sangat kurang sebenarnya ya, terkait dengan gejala-gejala stroke itu ya. Nah, ada beberapa juga mitos yang beredar di masyarakat terkait dengan stroke ini, mulai dari masalah usia, penanganan hingga gejalanya. Kita akan tampilkan di sini, dan nanti kita minta dokter untuk meluruskan ya, mana yang mitos dan mana yang fakta. Menusuk jari dengan jarum. Itu mitos apa fakta ya, Dok? Mitos. Aduh, itu jangan deh itu memang luar biasa. Coba ya begitu ya. Itu luar biasa sampai dikatakan kalau Anda mau tidur letakkan jarum di kepala Anda. Itu mitos sama sekali. Kenali keluarga Anda dengan melihat apakah ada kemiringan di wajahnya. Kenali keluarga Anda apakah ada kelemahan di lengannya. Kemudian kenali keluarga Anda apakah dia ada gangguan dalam bicara. Kemudian yang terakhir, berangkat langsung ke rumah sakit yang kita tahu punya CT scan kepala. Waduh, harus riset ya. Itu kalau yang perlu ada diketahui. resiko, karena dengan ada CT scan maka action akan semua terlaksana. Kalau tidak ada harus dikirim ke rumah sakit lain. Jadi harus ditingkatkan awareness-nya gitu ya. Persis. Baik. Kemudian ada satu poin juga, katanya stroke ini tidak bisa dicegah. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Dok? Stroke ini bisa dicegah. Mitos berarti tadi ya. Mitos. Jadi cara mencegahnya gimana, Dok? Obati faktor risiko. Kenali risiko untuk terjadinya, jangan sampai berulang. Karena siapapun yang sudah kena stroke, dia akan kembali lagi. Oleh karena itu, kita tadi obati faktor risiko, mencegah stroke, kemudian sesudah kena stroke, kita cegah dengan obat-obatan yang bisa memberikan satu harapan untuk tidak terkena stroke kembali. Oke, nanti kita bahas lagi ya, karena Ibu Christine, Pak Awi ini mendirikan klub Stroke Carmel begitu ya, untuk sosialisasi agar bagaimana caranya kita bisa mencegah, menghindari resiko, dan tindak lanjutnya harus cepat begitu ya kalau ada tanda-tanda. Tapi pemirsa, setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Newsline.